Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video ini saya mau membahas mengenai sektor king of commodity, yaitu sektor oil di tengah panasnya kondisi isu perang dunia ketiga, terutama di kondisi geopolitik Timur Tengah. Gimana prospek sektor minyak di tengah isu ini? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, nah kalau kita bicara mengenai sektor oil, ini memang lagi ramai ya diperbincangkan di tahun 2024 ini. Sebelumnya saya juga sudah menyampaikan di video sebelumnya ya mengenai update market di tahun 2024. Salah satunya adalah terkait dengan saham minyak ini. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Sektor oil ini memang lagi ramai diperbincangkan di tengah isu perang dunia ketiga yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel yang baru yang bernama Israel Katz. Di mana Israel Katz mengatakan bahwa Israel kini tengah berada di tengah-tengah perang dunia ketiga. Memang benar kalau kondisi geopolitik saat ini lagi kurang baik, apalagi di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah. Nah, yang saat ini saya mau soroti karena berkaitan sekali dengan supply dari emiten oil ini. Apakah harga oil ini akan meningkat dan menguntungkan sektor oil? Nah, saya punya beberapa alasan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ya, nah kita coba bahas terlebih dahulu katalis positif komoditas oil. Nah, yang pertama ya ini ada disruption oil supply dan demand terhadap harga minyak. Nah, kalau kita lihat ya antara supply dan demand terhadap harga minyak ini terlihat di tabel berikut ini nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk tabel yang warna kuning ini artinya menunjukkan antara demand dan supply. Jika di bawah garis putih ya itu menunjukkan kalau demand lebih besar dibandingkan dengan produksinya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, terlihat dari beberapa case ya perang Rusia dan Ukraine misalkan, dan juga OPEC Plus yang sedang memangkas total produksi. Nah, ini mengakibatkan defisit. So, dengan ini ya diharapkan harga minyak juga ikut meningkat. Untuk katalis positif kedua, yaitu kondisi geopolitik dunia. Nah, ketegangan geopolitik ini memang makin memanas. Ya, sebelumnya kita tahu kalau Rusia Ukraine ini sedang perang dan berdampak terhadap rute pengiriman oil ini jadi 5 kali lebih lambat dibandingkan dengan biasanya. Sebagai gambaran, sebelum war ya rata-rata pengiriman oil itu kurang lebih 5-6 hari. Nah, setelah war antara Rusia dan Ukraine itu menjadi 30-35 hari. Nah, anyway, ini ada tambahan info juga ya. Kalau baru-baru ini ya Laut Merah, tempat jalur di Timur Tengah ini kan juga semakin memanas ya. Nah, hal ini juga diperburuk dengan koalisi antara Amerika Serikat dan negara lainnya terhadap Houthi Yaman yang memblokade jalur Selat Merah. Nah, dengan demikian yang paling berdampak adalah komoditas oil. Nah, karena Red Sea itu adalah jalur menuju terusan Suez. Nah, di mana terusan Suez ini adalah salah satu arteri yang paling penting dalam perdagangan minyak global. Maka dari itu, jalur perdagangan dari Rotterdam ke daerah Asia ini akan membutuhkan waktu 9 hari lebih lama dibandingkan dengan Laut Merah yang hanya membutuhkan waktu sekitar 34 hari. Oke, nah itu tadi adalah katalis positifnya. Nah, sebaliknya, ada nggak nih katalis negatif untuk oil? Ya, tentu saja ada. Nah, apa aja sih cons dari sektor oil ini? Nah, yang pertama karena penurunan GDP, ya demand oil ini bisa turun. Nah, for your information, GDP ini ada kaitannya dengan demand dari oil. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini. Di sini kita bisa lihat ya korelasi antara GDP dan oil demand. Dari data ini terlihat ya kalau GDP turun ya maka hal ini akan diikuti dengan turunnya permintaan oil dan demikian pula sebaliknya. Sebagai gambaran nih, per kuartal 3 2023, Amerika mewakili permintaan sekitar 20,5% dari seluruh global demand. Eropa kurang lebih 13,9%, China mungkin sekitar 16%, India kurang lebih 5% dari total demand. Nah, let's say kita ambil US nih. Ya, kalau kita lihat projectionnya di tahun 2024, median GDP-nya ini turun nih ya. Dan di tahun 2025-2026 ada peningkatan dari GDP US ya secara proyeksinya. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah dikhawatirkan dengan projection GDP yang
turun, ya demand akan oil juga ikutan turun. Nah, katalis negatif dari sektor oil nggak cuma itu, tapi juga dari SPR Amerika yang menunjukkan penurunan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, SPR itu adalah Strategic Petroleum Reserves atau cadangan minyak strategis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat data berikut ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya kalau SPR atau cadangan minyak strategis tadi itu dalam tren penurunan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang tanya nih, Korifan, kan cadangan dari US ini turun. Ya, bukannya bagus ya buat oil ya untuk meningkatkan harga spotnya. Jadi, ketika SPR US ini berkurang atau cadangan minyak strategisnya berkurang, itu artinya Amerika sedang menstabilkan harga oil. Hal ini terjadi karena Amerika sedang menghadapi inflasi yang kita sama-sama tahu tinggi, ya, karena harga energi yang melonjak. Nah, di sini Amerika punya concern ya untuk menstabilkan harga ya di negaranya supaya nggak mahal. Nah, salah satunya apa? Ya adalah dengan melepas cadangan minyak yang dimiliki ya supaya terjadi stabilisasi harga. Namun ketika ekonomi Amerika sudah mulai kembali stabil ya, mereka akan mengisi kembali cadangannya dengan apa? Dengan membeli oil lebih banyak ke negara penghasil seperti OPEC. Nah, jadi untuk short term ya memang terjadi stabilisasi harga, dan ketika Amerika bisa kembali pulih dan ingin mengembalikan cadangannya dalam jangka yang lebih panjang, ya hal ini tentu saja bisa nantinya kembali membuat harga oil kembali naik. Nah, jadi tergantung ya dari pemulihan ekonomi dari Amerika itu sendiri. Anyway, kalau misalkan teman-teman ingin tahu ya seluk-beluk mengenai saham cyclical ya seperti sektor oil yang kita bahas di video ini secara lebih mendalam, saya akan bahas secara lebih detail dan lebih komprehensif itu di dalam kelas Stokademy Mastering the Sectoral Cycle yang saya dan teman-teman RK Team selenggarakan di Februari-Maret 2024 nanti. Nantinya akan ada 4 kali pertemuan yang diadakan dalam waktu 2 minggu. Nggak cuma sektor oil saja, tapi nanti kita akan bahas 7 sektor cyclical ya, dan juga beserta sektor turunannya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat apa aja yang kita bahas di layar berikut ini, supaya teman-teman bisa memahami lebih dalam karakteristik dari sektor cyclical. Nah, untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya, teman-teman bisa klik link berikut ini ya, atau cek di kolom deskripsi. Sampai bertemu di event Stokademy Mastering the Sectoral Cycle. So, kesimpulannya gimana nih? Jadi dengan mempertimbangkan katalis-katalis tadi, saya melihat bahwa sektor oil ini masih menarik dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek ya mungkin akan ada fluktuasi ya seperti yang tadi saya jelaskan di video. Dan kalau kita bicara harga oil, ini memang rasanya masih sulit ya untuk bisa tembus di atas $100 per barel lagi seperti tahun 2022. Ya, tapi dengan kondisi geopolitik ya, jalur perdagangan dan disrupsi oil ini akan membuat harga dari oil ya tidak turun tapi juga tidak terlalu naik. Jadi proyeksi saya ya kurang lebih ada di kisaran sekitar $80-90 per barel. Oke, itu dulu pembahasan kita kali ini ya. Kalau kalian punya pendapat ya mengenai sektor oil ya silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.